Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Pembelajaran bahasa Inggris kali ini adalah mempelajari contoh kalimat-kalimat bahasa Inggris dalam bentuk simple present tense, yaitu yang menggunakan subjek I, Andy, Sylvia. Kalimat simple present tense menunjukkan bahwa suatu tindakan, aktivitas terjadi saat ini atau terjadi terus-menerus, juga terjadi berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari contoh-contoh kalimat berikut ini. Kalimat nomor 1. I get up early every morning. Saya bangun pagi-pagi sekali setiap pagi. Kita mulai dari subjek I, artinya saya. Get up, artinya bangun. Early, awal. Every morning adalah setiap pagi. Untuk kata early yang artinya awal, sering kita sebut pagi-pagi sekali. Kalimat simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu get up, artinya bangun dari tempat tidur. Agar Anda nanti berbicara bahasa Inggris bisa dimengerti orang lain, tentunya Anda harus bisa mengucapkan dengan benar. Maka dari itu, Anda diajak berlatih membaca. Silakan Anda membaca atau mengucapkan setelah kami contohkan. I get up early every morning. Kalimat nomor 2. I make the bed before leaving for work. Saya merapikan tempat tidur sebelum berangkat kerja. I artinya saya sebagai subjek. Make the bed artinya merapikan tempat tidur. Before artinya sebelum. Leaving artinya berangkat. Leaving for work artinya berangkat kerja. Kata kerja kalimat ini adalah make the bed. Kata kerja make the bed yang artinya merapikan tempat tidur adalah kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya silakan Anda berlatih membaca. I make the bed before leaving for work. Kalimat nomor 3. I walk to the bus stop. Saya berjalan ke halte bis. Saya adalah I sebagai subjek. Walk artinya berjalan. Kata walk adalah kata kerja. To the bus stop, ke halte bis. Kata kerja walk adalah kata kerja bentuk pertama yang berarti berjalan. Silakan Anda berlatih membaca. I walk to the bus stop. Kalimat nomor 4. I exercise for an hour. Saya berolahraga selama 1 jam. I artinya saya. Exercise artinya berolahraga. For artinya selama. An hour artinya 1 jam. Kalimat ini menggunakan kata kerja exercise yang artinya berolahraga. Adalah kata kerja bentuk pertama. Silakan Anda berlatih membaca. I exercise for an hour. Kalimat nomor 5. I read a book before bedtime. Saya membaca buku sebelum tidur. I adalah subjek. Read artinya membaca adalah kata kerja. A book
sebuah buku. Before artinya sebelum, bedtime, tidur, waktu tidur. Kalimat ini menggunakan kata kerja read, adalah kata kerja bentuk pertama, artinya membaca. Membaca buku ini saya sering lakukan atau berulang-ulang. Kata read artinya membaca, menyatakan bahwa kegiatan ini berulang-ulang. Karena kata kerja read, kata kerja bentuk pertama yang kita gunakan dalam kalimat simple present tense. Silakan Anda berlatih membaca. I read a book before bedtime. Kalimat nomor 6. I watch TV before going to bed. Saya menonton TV sebelum tidur. I adalah subjek, watch artinya menonton adalah kata kerja, TV adalah benda sebagai objek, before artinya sebelum, going to bed, tidur, sama dengan go to bed yang artinya tidur. Kalimat ini menggunakan kata kerja watch yang artinya menonton adalah kata kerja bentuk pertama. Banyak orang bertanya, kenapa tidak dibuat I watch the TV? Itu beda artinya. Kalau I watch TV, artinya saya menonton acara TV. Tetapi kalau dibuat I watch the TV, ditambah the di depan TV, itu berarti saya menonton benda TV itu. Warnanya hitam, warnanya merah, TV besar, dan seterusnya. Tentu berbeda arti. Silakan Anda berlatih membaca. I watch TV before going to bed. Kalimat nomor 7. I check the weather forecast daily. Saya memeriksa ramalan cuaca setiap hari. I adalah saya sebagai subjek. Check artinya memeriksa adalah kata kerja. The weather forecast, ramalan cuaca. Daily artinya setiap hari adalah keterangan waktu. Berarti berulang-ulang. Kalimat ini menggunakan kata kerja check, adalah kata kerja bentuk pertama yang artinya memeriksa. Lalu silakan Anda berlatih membaca. I check the weather forecast daily. Kalimat nomor 8. I have a cup of coffee for breakfast. Saya minum secangkir kopi untuk sarapan. I sebagai subjek, have a cup of coffee, minum secangkir kopi. For breakfast, untuk sarapan pagi. Kata kerja kalimat ini adalah have. Lengkapnya, have a cup of coffee, yang artinya minum secangkir kopi. Kata kerja have adalah kata kerja bentuk pertama. Aktivitas minum kopi ini terjadi waktu kini. Silakan Anda berlatih membaca. I have a cup of coffee for breakfast. Kalimat nomor 9. I take a shower to get ready. Saya mandi untuk bersiap-siap. I sebagai subjek, take a shower artinya mandi. To get ready, untuk bersiap-siap. Kata kerja take adalah kata kerja bentuk pertama yang kita gunakan untuk menyatakan aktivitas waktu kini atau aktivitas berulang-ulang. Silakan Anda berlatih membaca. I take a shower to get ready.
Kalimat nomor 10. I go to bed at 10 p.m. Saya tidur jam 10 malam. I sebagai subjek, go to bed artinya tidur. At 10 jam 10, p.m. adalah berarti waktu sore dan waktu malam. Tepatnya setelah jam 12 siang. Silakan Anda berlatih membaca. I go to bed at 10 p.m. Kalimat nomor 11. I get up early every morning. Kita kembali memunculkan kalimat ini untuk mempelajari penggunaan subjek yang lain. Kita akan menggunakan subjek Andy, adalah seorang laki-laki. Tadi kita menggunakan I, kata kerjanya get up. Setelah kita gunakan kata Andy sebagai subjek adalah seorang laki-laki, kata kerjanya menjadi gets up ditambah S. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, Andy, seorang laki-laki ini, juga bisa seorang laki-laki yang lainnya, kita sebut orang ketiga tunggal, akan memiliki aturan tersendiri dalam penggunaannya berhubungan dengan kata kerja. Kata kerja yang digunakan oleh subjek tunggal, seorang laki-laki atau seorang perempuan, kata kerjanya ditambah dengan S, juga bisa ada yang ditambah dengan ES. Kemudian untuk sisa kalimat ini sudah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Anda fokus pada pembelajaran kata kerja yang digunakan untuk subjek tunggal. Andy bangun pagi-pagi sekali setiap pagi. Silakan Anda berlatih membaca. Andy gets up early every morning. Kalimat nomor 2. I make the bed before leaving for work. Kita gunakan subjek yang lain, yaitu Sylvia adalah seorang perempuan. Dengan kata seorang berarti tunggal atau satu, sehingga aturannya juga sama dengan Andy. Kata kerjanya ditambah dengan S atau ES. Untuk kata kerja make menjadi makes. Untuk sisa kata-kata dalam kalimat ini sudah Anda pelajari tadi. Kita fokus menggunakan subjek Sylvia adalah subjek orang ketiga tunggal yang akan menyebabkan kata kerja make menjadi makes. Silakan Anda berlatih membaca. Sylvia makes the bed before leaving for work. Kalimat nomor 13. I walk to the bus stop. Sekarang kita ganti subjeknya dengan my father. Yaitu artinya ayah saya. Itu juga merupakan subjek tunggal seorang laki-laki. Sehingga juga terjadi aturan kata kerjanya ditambah dengan S. Walks. Silakan Anda berlatih membaca. My father walks to the bus stop. Nomor 14. I exercise for an hour. Menggunakan subjek my uncle. Subjek my uncle artinya paman saya. Juga seorang laki-laki, subjek tunggal. Yang kita sebut dengan subjek orang ketiga tunggal. Exercises, berolahraga. Kata exercises berasal dari kata exercise yang ditambah S menjadi exercises karena digunakan oleh subjek tunggal, yaitu orang ketiga tunggal. Silakan Anda berlatih membaca. My uncle exercises for an hour. Kalimat nomor 15.
I read a book before bedtime. Diganti dengan subjek the teacher. Menjadi reads kata kerjanya karena the teacher yang artinya guru itu adalah subjek tunggal. Sehingga kata kerja read ditambah s menjadi reads. Silakan Anda berlatih membaca. The teacher reads a book before bedtime. Kalimat nomor 16. I watch TV before going to bed. Diganti dengan subjek my friend. My friend artinya adalah teman saya, juga seseorang yang jumlahnya tunggal. Sehingga kata watch menjadi watches. Silakan Anda berlatih membaca. My friend watches TV before going to bed. Kalimat nomor 17. I check the weather forecast daily. Untuk subjek I diganti dengan the worker. The worker artinya adalah pekerja, seorang pekerja, juga subjek tunggal, sehingga kata kerja check menjadi checks. Silakan Anda berlatih membaca. The worker checks the weather forecast daily. Kalimat nomor 18. I have a cup of coffee before breakfast. Subjek I diganti dengan subjek the driver. The driver artinya sopir itu, juga subjek tunggal. Sehingga kata kerja have tadi menjadi has. Tidak menambahkan s pada kata have, tetapi berubah bentuk dari kata have menjadi has. Silakan Anda berlatih membaca. The driver has a cup of coffee for breakfast. Kalimat nomor 19. I take a shower to get ready. Kita ganti subjek I dengan subjek the nurse. Kata the nurse artinya adalah perawat itu, juga subjek tunggal. Sehingga kata kerja take a shower menjadi takes a shower. Silakan Anda berlatih membaca. The nurse takes a shower to get ready. Kalimat nomor 20. I go to bed at 10 p.m. Kita ganti dengan subjek the lifeguard. Subjek the lifeguard artinya adalah penjaga pantai, juga merupakan subjek tunggal, sehingga kata kerja go menjadi goes. Untuk semua kalimat yang menggunakan subjek orang ketiga tunggal ini, tidak mengubah arti kata kerjanya. Yang berubah hanyalah bentuknya, ditambah s atau es. Artinya tetap sama dengan kata kerja yang sebelumnya, yaitu belum ditambah dengan s. Contohnya kalimat nomor 20 ini, kata kerja go to bed artinya tidur. Setelah menggunakan subjek orang ketiga tunggal, the lifeguard menjadi goes, tetap saja artinya tidur. Silakan Anda berlatih membaca. The lifeguard goes to bed at 10 p.m. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, sekarang marilah Anda memahami apa yang dimaksud dengan orang ketiga. Contohnya adalah I, saya, orang pertama yang berbicara sekarang. Kemudian you, kamu, adalah orang kedua yang sedang saya ajak bicara. Kemudian ketika saya dan kamu berbicara tentang Andy tidak ada di sini, kita bicarakan
Dia adalah orang yang ketiga. Saya pertama, kamu kedua, Andy orang ketiga. Karena Andy adalah tunggal satu orang, maka disebut dengan orang ketiga tunggal. Sama pula dengan Sylvia. Saya dengan Anda berbicara tentang Sylvia adalah juga orang ketiga tunggal. Juga terjadi untuk nama-nama orang yang tentunya jumlahnya hanya satu. Itulah pengertian orang ketiga tunggal. Para sahabat Professional English Channel, itulah tadi telah Anda mempelajari kalimat-kalimat simple present tense yang menggunakan subjek I. Andy adalah laki-laki, Sylvia adalah perempuan. Andy tunggal, Sylvia juga tunggal, yang kita sebut dengan orang ketiga tunggal. Untuk kata gantinya, Andy adalah he, dia laki-laki, dan Sylvia adalah she, dia perempuan. Para sahabat Professional English Channel, pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Dan kita lanjutkan nanti tentang simple present tense ini pada video berikutnya. Jika Anda ingin bertanya atau memberikan masukan atau usulan, Anda dipersilakan untuk menulisnya di kolom komentar. Oke, para sahabat semua, sampai jumpa lagi.